Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad di Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih bisa mendatangi taman surga Allah di muka bumi, yakni majelis ilmu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di rumah Allah tercinta ini akan terus kelak berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi akhrajan nasa minadh-dhulumati ilan nur, yang telah memberikan satu pencerahan peradaban kemanusiaan. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau, menindaklanjuti jejak langkah perjuangan beliau, sehingga kelak kita di akhirat akan berdiri di bawah bendera umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, seperti biasa setiap Sabtu yang pertama kita ngaji kitab tauhid, yang pada kesempatan ini kita sudah sampai pada bab yang ke-44. Jadi kalau 1 bulan sekali berarti sudah 44 bulan ngaji. 1 tahun itu 12 bulan, cukup pinten tahun ini. Ya. Mudah-mudahan kita istiqomah. Dan insya Allah saya yakin yang bab 1 sampai 41 jenengan nggak nyatet ini paling. Tapi mboten napa-napa, nggih. Sing penting kok ngaji ngeten iki wis alhamdulillah. Ngajine wajib, pintere mboten wajib. Tapi saya berharap nanti jenengan bisa mendapatkan kitab ini. Berkali-kali saya sampaikan kitab ini bagi jamaah haji itu diberi cuma-cuma oleh pemerintah Saudi dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing negara. Agak tebal kitabnya, kalau yang saya punya itu punyanya Bapak tahun 92 itu modelnya kecil tapi tebal. Itu kitab tauhid. Ini yang kita pelajari sampai sekarang ini, kita sudah sampai pada bab yang ke-44. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah ikhtiar kita dalam rangka menjaga tauhid, dalam rangka menjaga iman. Karena di akhir zaman ini yang paling penting adalah menjaga iman. Bagaimana supaya iman kita ini tidak terkikis oleh globalisasi dan modernisasi zaman. Jadi justru iman ini bisa kita jadikan sebagai penangkal yang kuat, benteng yang kokoh bagi kita untuk menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah. Yang ini sudah dibahasakan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Satakunu fitanun. Kamu nanti akan berada pada satu masa yang penuh dengan fitnah, fitnah dan fitnah.
Kemudian para sahabat bertanya, wa ainal mahrak ya Rasulullah. Kalau kami menghadapi situasi yang kayak begitu, apa jalan keluarnya ya Rasulullah? Apa wa'idnya? Apa berkompensasinya? Kemudian Rasulullah menyatakan, kitab Allah wa sunnatu Rasul. Berpegang teguhlah engkau kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain Rasulullah sudah menyampaikan juga ini, kalau yang dawuh Kanjeng Nabi ini bukan ramalan Pak, tetapi sebuah peringatan, karena Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak pernah dawuh kecuali berdasarkan instruksi wahyu. Nabi pernah menyatakan, mungkin jenengan cocokno dhewe niki. Ini sudah terjadi apa belum sekarang? Apa sabda Rasulullah? Yusiku antada'a alaikumul umamu kama tada'a akalatu ala qas'atiha. Nanti akan ada satu masa di mana di ketika itu umat Islam itu seperti makanan di atas meja hidangan. Artinya menjadi santapan yang empuk dari berbagai penjuru. Semua mau mengpolitisasi, semua mau mengeksploitasi umat Islam. Itu dawuh Kanjeng Nabi loh. Hadisnya sahih. Lek jenengan mboten percaya jenengan padosi ten kitab dhewe. Maka sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kok sampai kita diserang dari berbagai arah? Apakah kita itu minoritas? Apakah jumlah kita itu sedikit? Nabi menjawab, la, tidak. Bal antum yauma idzin katsir. Bahkan jumlahmu pada waktu itu banyak, kamu mayoritas. Jumlahmu 85% lebih. Tetapi sayang kata Rasulullah, walakinnakum huzaun ka huzais sayl. Kualitas yang tanpa kuantitas. Nah, makanya ngaji seperti ini dalam rangka meningkatkan kuantitas pemahaman agama umat Islam. Jadi mempelajari agama, mentadaburi agama, tafaqquh fid din, ini menjadi kebutuhan pokok sekarang ini, Pak. Bahkan dalam Al-Quran surat At-Taubah insyaallah ayatnya 122 insyaallah kalau tidak salah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kenapa tidak ada sekelompok orang yang mereka itu mau bertafaqquh fid din, mendalami agama ini? Karena dengan ngaji seperti ini orang akan tercerdaskan dan umat Islam itu akan menjadi umat yang kuat. Sehingga gampang diombang-ambingkan tadi itu karena tidak bermutu, Pak, tidak mau ngaji. Padahal ngaji itu tidak lama, Pak. Maghrib, isya selesai. Ngaji itu suwe titik dirasani, Pak. Maksimal saya berpendapat waktu ngaji paling ideal ya maghrib sampai isya ini sudah ideal, Pak. Kecepatan boten, kesuwen nggih boten. Mane kalau lek wis wonten selesai ndak selesai mandek, Pak. Lek rumoso jenengan kurang berarti apik, berarti seneng ngaji. Lek rumoso terbebas berarti jenengan terbebas sudah. Padha enake to niku. Nah, niki sing semar kan atine dhewe-dhewe. Lek ngajine mari niku lega napa sik kurang ngoten ya, yang tahu hati kita masing-masing. Itulah ngaji. Makanya dengan kita seperti ini istiqomah, insya Allah ini akan menjadi jalan kita untuk memungkasi hidup kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sudah kita sampai pada bab yang ke-44. Kalau di kitab yang ada di saya ini halaman 256. Babun man sabba dahra faqad adawaha. Bab yang menerangkan tentang barang siapa yang mencela masa, waktu-waktu, nyalano waktu, menganggap ada hari buruk, maka faqad adawaha, sungguh dia telah menyakiti Allah.
Ya walaupun Allah itu tidak pernah tidak pernah terefek dengan manusia. Manusia itu mau taat, manusia itu mau ingkar, Allah tetap dengan kebesarannya. Jadi yang dimaksud menyakiti Allah ini adalah mereka itu sama dengan menyalahkan Allah dengan mencaci masa itu. Jadi ketaatan manusia itu tidak berefek kepada kebesaran Allah. Nanti kita akan temukan itu dalam hadis arba'in yang kita baca tiap ahad itu. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, ya bani Adam, wahai manusia, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum. Wahai manusia, kalau saja seandainya mulai manusia pertama sampai manusia terakhir semua menjadi orang yang paling bertakwa, kabeh kok kanjeng Nabi kasarane. Semua seperti Rasulullah menjadi orang yang baik. Apa kata Allah? Ma zada dalika fi mulki syai'ah. Itu tidak bakal menambah kebesaran kekuasaanku, kata Allah. Jadi jangan berpikir, waduh aku sembahyang istiqomah, uripku kok sing ngene, wis tak purek jare digolek mbek Gusti Allah. Ndak ngefek apa-apa, Pak. Itu dawe dalam hadis qudsi begitu. Sebaliknya, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjarin qalbin rajulin wahidin minkum. Kalau saja sekiranya manusia di dunia ini mulai zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir itu semua menjadi orang yang paling brengsek. Kabeh koyo Fir'aun. Cengel. Apa kata Allah? Mana koso dalika fi mulki syai'a. Tidak akan mengurangi kebesaran kekuasaanku. Jadi ketaatan kita tidak menambah kebesaran Allah. Keingkaran kita tidak akan mengurangi kebesaran kekuasaan Allah. Maka kita jangan sekali-kali mempertanyakan kebijakan Allah pada diri kita. Artinya apa? Apa yang kita terima ini sudah yang terbaik. Nggih senajan menurut awake dhewe rada soro ngoten nggih. Kayak misalnya kalau bisa tahu loro rada suwe 3 bulan saya sakit. Terus mari ngono terus pore. Gusti ya napa sih nih cegenai ya napa nih? Nah, itu enggak bisa. Mesti ada hikmah. Nah, hikmah itu yang bisa mendapatkan hanya orang-orang yang punya kualitas ulul albab. Sing gelem ngaji ngeten iki. Yu'til hikmata may yasha. Surat Al-Baqarah niku kula supi ayate. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ayat berapa Ustaz? Enggak hafal nih. Surat Al-Baqarah begini. Yu'til hikmata may yasha. Allah itu akan memberikan hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu adalah ma yu'rafu akibatul umur. Kita bisa mengetahui hakikat dari setiap permasalahan. Jadi memandang masalah itu tidak hanya instan. Itu hikmah. Makanya kita kemudian jangan tergesa-gesa kemudian memvonis Allah. Seperti yang saya sampaikan pada pengajian Rabu kemarin. Dongo beranggapan enggak jodoh dongone, mboten hasil dongone. Nah ini tergesa-gesa, Pak. Bahkan ada satu kitab judulnya Kitab Hikam. Ini termasuk kitab tasawuf. Kita mungkin jarang membaca, tapi bagus sekali itu. Itu dikarang oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kumpulan mutiara-mutiara hikmah. Di antaranya itu ada kata-kata mutiara seperti ini. La yakun ta'khurul amatil ata'i ma'a ilhahi fid du'a mujiban liyasik. Janganlah kiranya proses keterlambatan pengabulan doamu oleh Allah, asalnya doa gak nanti dikabulkan, itu menjadikan kamu berputus asa dan memvonis doamu tidak terkabulkan. Kenapa? Karena fahuwa dhamina lakal ijabah. Allah itu sudah memposisikan zatnya sebagai zat yang mujibud doa, yang akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Dan Allah akan menjamin itu. Pokok kita mboten kesusu loh.
Tetapi fima yahtaruhu laka la fima tahtaru li nafsik. Proses pengabulan doa itu terserah Allah, bukan karena kita. Karena namanya permohonan itu dari bawah ke atas, Pak. Beda dengan instruksi. Kalau instruksi itu dari atas ke bawah harus persis. Misalkan sholat ini kan instruksi, perintah, ya harus persis, Pak. Boten bareng kalau kalian terus ngenyang. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Waktunya itu juga yang sesuai dengan kehendaknya Allah, bukan kita yang menentukan. Gusti benjing lho, Gusti kudu nggih. Wah, mboten saged ngoten. Nah, ini terkait dengan masalah kebijakan Allah, termasuk masa ini. Ya. Di kalangan masyarakat Jawa misalnya, ada yang namanya hari-hari baik, sehingga kalau orang itu mau menikahkan anaknya kan harus mencari hari-hari baik itu. Napa istilah ini? Wetonan iki. Ojo rapi, legi apa? Wonten geye. Terus kemudian nonton hitung-hitungan iku lho. Ojo saiki iki geblake mbahmu le. Neptune geblake mbahmu, iki geblake bebekmu, jare mantene. Lah kapan ngeblake, Bu? Ora ngeblak-geblak iki ngenteni. Jadi sebenarnya tidak ada, Pak, hari sial itu tidak ada. Tergantung kita mengisi hari-hari itu. Dan siapa yang mencela hari sama dengan itu menyakiti Allah. Dasarnya Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 24. Ini nanti bisa dicatat. Termasuk niku napa wingi bulan Suro niku. Suro niku wonten wani wong dewe gawe pas bulan Suro niku mboten wani. Lek ulan besar warwame. Dadi lek bulan Suro niku KUA rada istirahat iki. Wedi ya. Dianggep napa nggih kalengane taun napa. Padahal sesungguhnya kepercayaan seperti itu seiring dengan kemajuan zaman itu akan terbantah, Pak. Sakniki lari-lari sakniki dituturi kaya biyen niku mboten patek masuk, Pak. Contoh ya. Le ndo aja nunggu bantal, engko udunen. Kan ngoten lah biyen. Lari sakniki cerdas, tidak bisa dikasih pola pikir yang feodal itu tidak bisa. Mantai ngeten lah, kalau sopir mikrolet itu kabeh nggo bantal udunen kabeh. Nduk aja nggo lawang, kok sing lamar balik. Lah wonten nang ngoten niku. Lare saniki jawab, ya tak WA ora apa-apa. Jadi seperti itu memang tidak ada, karena memang tidak berdasarkan syariat Islam. Maka yang namanya hari baik itu kata Sayyidina Ali, hari baik. Kalau menurut Pak Sokib hari baik itu hari Sabtu. Kalau pegawai nggih tanggal 1 itu hari baik, Pak. Nah, napa kate pon kliwon legi barang niku. Itu nanti justru akan menggeser akidah dan keyakinan kita. Kenapa sih kok tidak kita bismillah saja? Yang penting kan bismillahnya itu. Coba kalau disurvei, disensus, kira-kira manten sing golek dina niku kira-kira wonten masalah napa mboten? Mesti pada akhirnya juga sama saja. Tidak ada bedanya. Maka kata Sayyidina Ali, hari baik itu adalah hari di mana ketika hari itu kamu bisa melalui satu hari penuh dengan kehati-hatian dan ketakwaan kepada Allah dan kamu tidak berbuat dosa apapun. Itu hari yang baik. Seperti misalkan kita terselamatkan, kok ada penawaran, misalnya ayo tak kayak duit, tapi itu duit korupsi, kok kita kemudian bisa menjaga diri, terselamatkan. Itu hari yang baik. Kita berarti terselamatkan dari kemurkaan Allah. Kan begitu. Sayyidina Ali kan pernah ditanya tentang hari baik, bulan baik, dan amal yang terbaik. Kalau amal yang terbaik menurut
Yang kita ngaji selama ini apa Pak? Coba. Kenapa Pak? Sholat pada waktunya. Ahabul a'mali indallah as-sholatu ala waktiha. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah sholat pada waktunya. Betul Pak, tidak salah. Tapi kalau Sayyidina Ali menjawab, kalau saya tidak begitu. Kalau menurut Sayyidina Ali, amal yang paling baik itu adalah amal yang diterima Allah. Masa sholat pada waktunya terus sombong, hilang loh, gitu. Boten makbul loh amalnya itu. Ini kecerdasan Sayyidina Ali itu luar biasa. Dan itu tidak menyalahi syariat. Itu pemikiran yang cerdas. Makanya Nabi kan mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Ali itu termasuk sahabat yang cerdas. Kalau bulan baik itu rata-rata, kalau kita ditanya bulan baik paling baik itu apa? Ramadan. Betul. Ramadan itu sayyidus syuhur. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Betul. Tapi Sayyidina Ali kalau ditanya bulan baik itu kalau menurut Sayyidina Ali. Karena apa? Kalau kita mengatakan bulan baik itu bulan Ramadan, ya kalau kita bisa mengisi dengan amalia ibadah, lek Ramadan terus gak poso. Lho wonten napa mboten? Oh, kadang kalau tahu Ramadan panas niku kula badhe Jumatan melewati satu tempat, siang hari mau Jumatan itu mabuk pinggir dalan bulan Ramadan. Maka bulan yang baik itu adalah bulan ketika engkau mengisinya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidina Ali itu begitu. Ini bukan berarti kita mengganti keterangan tuh, jarene antuk Ramadan bukan bulan yang terbaik, salah. Maksudnya kita itu harus melihat substansinya. Terus wong kampus sing pinter-pinter itu substansinya. Jenengan ngerti, mboten ngerti sok matu-matu kan ketok ngerti ya. Napa niku bulan baik, hari yang terbaik, amal yang terbaik. Sudah itu Pak. Termasuk ini, hari itu semuanya baik Pak. Asalkan kita itu menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Jasiyat ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma nuhlikunna illa dahr. Dan mereka orang-orang kafir itu mengatakan kehidupan dunia ini tidak lain kehidupan ini tidak lain hanya kehidupan dunia ini saja. Ini adalah keyakinan orang yang tidak percaya akan adanya akhirat. Dunia ini dianggap kehidupan yang sebenarnya kalau selesai ya sudah selesai. Tidak ada yang bisa menjadikan kita itu hidup atau mati. Tidak ada yang bisa membinasakan kita illa dahr, kecuali masa. Gampangannya ini ateis lah Pak sudah. Makanya orang seperti ini pasti dia itu akan menghalalkan segala cara. Orang beriman tidak begitu. Jadi orang beriman itu selalu menggantungkan segala sesuatu kepada Allah dan yakin ada kehidupan akhirat. Jadi prinsipnya dunia ini adalah masyru'ah. Justru dunia ini adalah kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal akhirat kita. Itu orang yang beriman. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, dan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Maka kalau kita itu melihat kronologis perjalanan hidup kita, itu sesungguhnya diakhiri dengan kehidupan apa kematian, Pak? Jangan akhir perjalanan kita nanti hidup apa mati, Pak? Hidup. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.
surat Al-Baqarah. Om Ivan mungkin bisa ngecek ayatnya 27 atau 28 itu. Ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kita dulu mati. Fa ahyakum, kemudian dihidupkan. Summa yuhyikum, dihidupkan. Summa yumitukan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Summa yumitukum, kemudian dari mati hidup, kemudian dimatikan. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi. Berarti orang mati itu sebentar, Pak. Seringkali saya sampaikan orang itu kalau meninggal dunia dimandikan, namanya memandikan jenazah. Dia masih namanya jenazah. Kemudian dikafani, mengkafankan jenazah. Disolati, mensolatkan jenazah. Dikuburkan, menguburkan jenazah. Nanti ditulis jadi maesan. Itu kira-kira tulisan ini jenazah apa jenenge wonge malih. Ditulis mayat apa jenenge wonge. Itu kan menunjukkan dia itu sudah hidup lagi. Hanya pindah alam saja. Artinya apa Bapak Ibu yang saya hormati? Perjalanan hidup kita ini diakhiri dengan kehidupan. Kehidupan yang sesungguh-sungguhnya ya di akhirat itu, Pak. Maka kita bersyukur kalau kita mau ngaji kayak begini, ini bersyukur, Pak. Berarti kita sudah disadarkan sebelum terlambat. Nah, wis mati kayak tobat. Wis mati kayak tobat. Wa yaqulul kafirun ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir itu mengatakan, wahai celaka, aku lebih baik jadi tanah saja. Ada lagi dalam surat Al-Munafikun itu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, kalau bisa aku mohon ya Allah kembalikan ke dunia walau sebentar saja, aku tak sedekah. Jarene malaikat kasep oh. Biyen dikandani kemelinti. Jadi banyak sekali Al-Quran menerangkan penyesalan-penyesalan orang di akhirat. Makanya kalau ngaji kayak begini nih, secara napa nggih, tidak dihitung durasi waktu kita. 1 minggu itu kita dapat jatah berapa jam, Pak? 24 jam kali 7 jam. Pinten niku? 24 kali 7. Pinten nggih? Angel hitung-hitungan itu nih. Pinten Pak Rektor? 168. Diambil, katakanlah kita ngaji di sini itu Rabu dengan Kamis 2 jam. Sak jamaah sak sembarang kalire. Berarti hanya berapa persen itu Pak Mas? Makanya monggo sing istiqomah ngaji. Nggih, senaosa sakniki zaman pun canggih ngaji lewat YouTube juga bisa. Tapi beda. Karena kalau kita ngaji di sini kan ada nilai-nilai apa itu? Silaturahimnya. Ada nilai-nilainya, khutwatun ilal masjidnya. Kata Rasulullah, kullu khutwatun tamsiha ilal masjid shadaqatun. Setiap langkah kakimu yang kau ayunkan ke masjid itu sedekah. Kita bersyukur kita masih bisa istiqomah. Jadi orang kafir itu tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Pikirannya mereka itu nggak pokok urip-urip mati nggak mati. Padahal ada pertanggungan jawab. Supaya kita tidak menyesal. Kita mumpung masih diberi kesempatan hidup di dunia, mari kita banyak-banyak istighfar. Kita banyak-banyak membaca tasbih, tahmid, tahlil. Ini kalimat-kalimat yang kemarin saya sampaikan ringan diucapkan di lisan, tetapi berat nanti di timbangan mizan. Jadi sebenarnya mlebu swarga itu gampang saja. Kadang-kadang lek dereng nopo, dereng delok tenan, dereng anu, mboten yakin sih. Makanya yang namanya iman itu adalah al-yaqinu kullu, keyakinan secara totalitas. Yakin yang tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Apa ya akhirat ono tenan yo. Wani ngeten iki wis geser nih.
Tapi memang kadang-kadang kita itu perlu satu ketika itu dalam rangka memantapkan iman kita itu bertadabbur alam itu perlu, Pak. Nabi Ibrahim saja, Nabi Ibrahim yang sudah terkenal sebagai Imamul Muwahhid, Imamul Muwahhidin, tokohnya orang yang bertauhid. Itu saja satu ketika pernah minta bukti bahwa bagaimana sih Allah itu menghidupkan sesuatu yang mati. Wa qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, kula mbok panjenengan paringi pirsa bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang mati. Gusti Allah nggih rada anu niku. Awalam tu'min. Kon gak percaya, Him? Ono jarene pemimpin orang bertauhid kok sik Robbi arini kaifa tuhyil mauta. Awalam tu'min, kamu enggak percaya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Boten Gusti ngapunten, kula mek cek luwih mantep ngoten. Seperti kemarin ada fenomena napa niku? Matahari cincin. Ngoten niku macam-macam komentar. Orang beriman yang betul ya, berarti itu menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah. Ngoten tok wis beres. Nah, sudah. Itu terkait dengan masalah keyakinan kita bahwa waktu itu semuanya baik, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Maka kalau kita mau melakukan apa-apapun saja, kita tidak usah ragu-ragu. Kate lunga delok kalender. Kate kalender ini sing napa niku? Sing teko RS ini mboten patek gelem. Ngoten niku. Golek sing ana kon kliwone gitu kan. Kon kliwone. Ojo metu iki wayahe geblake mbah. Wis ngeten-ngeten iki akan menggeser keimanan kita. Wis tuntunane badhe lunga wis bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa fi sahih, di dalam kitab sahih An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dinukil hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah ini meriwayatkan Rasulullah pernah bersabda, qala Allahu ta'ala. Nah, kalau hadis ada qala Allahu ta'ala ini berarti hadis qudsi. Tadi saya sampaikan. Hadis qudsi itu redaksinya dari Rasulullah. Tapi hadis qudsi ini tidak akan sama dengan Al-Qur'an. Tetap kedudukannya tinggi Al-Qur'an. Qala Allahu ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, yu'dini ibni Adam. Ini dawuh Gusti Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Anak Adam atau manusia itu telah menyakiti aku. Kenapa? Ya subbud dahra. Dia itu mencela masa, menghina waktu tadi itu, menganggap ada hari-hari yang naas. Masih mempercayai hitungan-hitungan yang kemudian dianggap ini ada kesialan, ada hari jelek, ada hari baik. Itu sama dengan ya subbud dahra, mencela waktu, mencela masa. Itu menyakiti Allah. Insya Allah jamaah Nurul Hidayah, jamaah Muhammadiyah, ngoten-ngoten tenan nggih. Insya Allah. Terus pokoke kate mantu nggih bismillah. Yang penting mantu niku hari baik niku lek wis napa nggih lek persiapan mantu niku duwe ana niku beres. Nggih. Ngoten mantu duwe utangan ngoten niku. Karena mantu itu kan wis napa sih Pak? Sing penting dalam pernikahan itu kan itu napa? Ijab kabulnya itu yang sakral.
Kadang-kadang ten desa-desa niku kula ijab kabule cukup ndengene KUA atau mungkin mek didep model siji, KUA siji mek ngoten tok. Engko bengi orkesan. Padahal yang sakral itu kan akad nikahnya. Karena di situ dipersaksikan oleh malaikat karena ijab kabul itu kan termasuk misaqan ghalidhan. Nah, ini harus diubah mindset seperti itu. Karena kita itu kalau punya hajat, digawe gede, ya ana sing ngelem, ana sing ngrasani, digawe biasa ya ana sing ngelem, ana sing ngrasani, mesti ngoten, Pak. Wis bolak-balik kula sampaikan, kita ndak usah kemudian kalau mau saya tidak mengatakan itu tidak baik ya. Makanya Nabi kan mengatakan syarut ta'amul walimah. Makanya yang paling jelek itu makanan walimah. Kadang-kadang ya, ada unsur-unsur pamernya. Karena kalau kita itu mau dibuat kebiar, mesti ana sing ngelem, ana sing ngrasani. Jare sing ngelem, wah iki niat temenan duwe gawe ngene iki lho, jos iki. Sombot buwe ambek panganane sombot. Ngoten kadang-kadang. Kadang-kadang sing buwe nggih ngepasno rek. Buku mang sakmene kudu entek akeh. Makane masih sik wareg ya entekno mawon. Jare sing sing kontra, tadi yang pro, wah iki niat iki. Jare sing kontra, eman rek. Nek dikuak-kuak ngono tok sakmono kae. Mbok digawe modal anake kok. Nggih ngoten iki. Engko digawe sederhana, ya ono sing ngelem ono sing ngrasani. Jare sing ngelem nggih, sing ngene duwe gawe biasa ngene sederhana ae. Dadi ono manfaate, dhuwit gak diceh-ceh ngoten. Jare sing kontra, gak niat iki golek buruan tok. Maka sudahlah kita itu pas malu Islam itu paling penak. Kalau mau punya hajat ya monggo syukuran sesuai kemampuan kita. Nah misalnya kita mampu ya enggak masalah, tapi jangan sampai niat kita itu karena kalau desa mereka Pak, kalau mboten ngomong desa pundi niku lek wong bawa dicatet lho Pak. Dicatet langsung. Tim misalnya antok bawa 10.000 ke konangan. Lha langsung ten ngarepe wonge. Bute napa benjing balekno. Maka lek teng mriko, teng desa mriko jenengan dibuwi 1 juta pun seneng-seneng, Pak. Balik. Itulah. Padahal Islam itu sederhana. Kata Rasulullah, aulim walau bisyatin, adakan walimah. Walau hanya sekedar menyembelih seekor kambing. Termasuk mahar itu juga jangan terlalu murah, juga jangan terlalu mahal. Lek terlalu mahal nanti seakan bujang-bujang ini gak wani rabi. Lek terlalu sederhana, kok nggih sepele Pak. Dengan mahar cincin dari salak, wonten tenan. Ali-ali salak nggih. Sederhana saja, pertengahan. Nah, jadi kita jangan sampai kemudian mencaci massa, menganggap ada hari baik, ada hari jelek, semua hari itu baik. Karena apa? Karena ana ad-dahra kata Allah. Aku yang mengumandangkan, akulah pemilik waktu kata. Yang mengumandang yang mengatur waktu. Termasuk waktu Isya ini Allah yang mengatur waktu. Jadi kalau dipanggil Allah, mari kita penuhi seruan Allah tersebut. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung lagi ya, bulan depan. Kita akhiri dengan doa. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.